Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Drama Politik. Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam keadaan baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Suasana di dalam Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, mendadak berubah menjadi arena pertarungan politik yang paling mencekam dalam sejarah Republik. Udara di dalam ruang sidang seolah membeku, menyisakan ketegangan luar biasa yang dapat dirasakan oleh setiap jiwa yang hadir di sana. Sorot mata tajam dari awak media berpusat pada satu titik, merekam setiap detik eskalasi emosi yang siap meledak kapan saja tanpa bisa dicegah. Di sisi kiri podium utama, Purbaya berdiri dengan postur tegap dan penuh wibawa, memancarkan aura ketenangan yang justru menggentarkan pihak lawan. Di sebelah kanannya, Deddy Mulyadi tampak melipat tangan di dada dengan pandangan menyelidik yang menyiratkan perlawanan tanpa kompromi. Kehadiran mereka berdua seakan menjadi simbol perwakilan suara rakyat yang selama ini terpendam dan kini menuntut pertanggungjawaban mutlak dari para penguasa parlemen. Tidak jauh dari posisi mereka, Puan Maharani tampak duduk dengan gelisah, mencoba mempertahankan air muka di tengah kepungan tekanan psikologis yang menghimpitnya. Di belakang barisan kursi kehormatan, bayangan Megawati Soekarnoputri seolah hadir memberikan instruksi tak kasat mata yang membuat kubu mayoritas semakin siaga penuh. Ketakutan yang sempat tersiar di luar sana kini bukan lagi sekadar isu, melainkan nyata tercermin dari kepanikan tertahan di wajah para petinggi partai penguasa. Sidang paripurna hari ini bukan lagi tempat untuk beretorika manis demi mengelabui rakyat yang sedang kelaparan di luar sana. Suara Purbaya menggelegar memecah keheningan, memantul keras di setiap sudut dinding ruang sidang yang megah. Kalimat pembuka itu meluncur bagaikan petir di siang bolong, membuat beberapa anggota dewan yang duduk di barisan depan terperanjat kaget dari kursi mereka. Mikrofon di hadapannya seakan ikut bergetar menahan gelombang kemarahan yang membara dari sang orator. Deddy Mulyadi mengambil alih panggung dengan gaya khasnya yang tajam namun membumi, mengarahkan telunjuknya tepat ke arah jajaran kursi pimpinan dewan. Selama bertahun-tahun, gedung ini kalian jadikan benteng perlindungan untuk menikmati kemewahan di atas penderitaan rakyat kecil. Hari ini, kedok itu harus robek, dan kalian harus mendengarkan vonis dari nurani publik yang sudah muak. Serunya dengan nada berapi-api yang sukses membuat suasana sidang semakin riuh oleh interupsi bersahut-sahutan. Mendengar serangan bertubi-tubi tersebut, Puan Maharani tidak mampu lagi menyembunyikan gentarnya, air mata kekesalan dan tekanan batin nyaris tumpah di hadapan mikrofon sidang. Dengan suara bergetar menahan amarah, ia mencoba membela diri, Purbaya, Deddy. Jangan kalian balik memutarbalikkan fakta hukum dan mencoreng marwah lembaga tinggi negara ini demi kepentingan pencitraan politik murahan. Ucapnya dengan nada tinggi yang justru memperlihatkan kerapuhan di balik pertahanannya. Suasana sidang seketika berubah menjadi lautan koor kemarahan ketika kubu pendukung Puan berteriak mencoba memadamkan interupsi, namun gelombang protes dari fraksi oposisi jauh lebih mendominasi. Teriakan, buka data korupsinya, dan bubarkan sandiwara parlemen, bergemuruh memenuhi ruangan, menciptakan kekacauan yang tak mampu lagi dikendalikan oleh pimpinan sidang. Palu sidang yang diketuk berkali-kali seolah kehilangan kuasa di tengah badai kemarahan yang kadung tumpah ruah. Di tengah hiruk-pikuk yang nyaris berujung bentrokan fisik antar anggota dewan, Purbaya melangkah maju mendekati pusat meja pimpinan dengan tatapan yang tidak menyisakan ruang kompromi sedikit pun. Kalian boleh mengerahkan seluruh kekuatan partai dan kekuasaan untuk membungkam kami, tetapi sejarah hari ini akan mencatat bahwa benteng kekuasaan kalian sedang runtuh dari dalam. Tandasnya telak, menutup babak kedua dengan ancaman nyata yang membuat seluruh isi gedung terpaku dalam ketakutan. Getaran kemarahan yang dilepaskan oleh Purbaya dan Deddy Mulyadi di akhir babak sebelumnya ternyata langsung menjalar keluar gedung, memicu reaksi spontan dari ribuan massa yang sudah lama berkumpul di luar gerbang kompleks parlemen. Suara sirine kendaraan taktis kepolisian berpadu dengan pekikan yel-yel pengunjuk rasa menciptakan simfoni kekacauan yang kian meruntuhkan mental para elit di dalam ruangan. Di tengah kepungan tekanan luar dan dalam tersebut, para pimpinan fraksi pendukung status quo tampak berkerumun, berbisik panik sembari saling melemparkan kesalahan atas skandal aliran dana yang kadung bocor ke publik. Puan Maharani, yang berusaha keras menjaga wibawa dinastinya, berdiri dari kursi pimpinan sidang dengan napas memburu dan tangan yang gemetar hebat memegang map merah berisi dokumen rahasia.
Ia tahu betul bahwa kehadiran Megawati di balik layar sedang memantau setiap gerak-geriknya, menuntut kesempurnaan dalam membungkam lawan tanpa menyisakan celah sedikit pun. Namun, gertakan itu kehilangan giginya tatkala Deddy Mulyadi kembali maju selangkah, menatap tajam tepat ke arah mata sang ketua DPR tanpa sedikit pun rasa gentar. Jangan berlindung di balik nama besar dan silsilah keluarga jika tangan kalian sendiri belepotan dengan uang hasil jarahan rakyat. Bentak Deddy Mulyadi dengan suara berat yang menggetarkan seisi ruangan, membuat mikrofon di hadapannya berdengung nyaring. Kalimat menohok itu mendarat telak seperti pukulan telanjang di muka para petinggi partai, memicu reaksi histeris dari kubu pendukung yang langsung melompat dari kursi mereka untuk melayangkan protes keras. Suasana sidang yang tadinya hanya tegang kini berubah menjadi nyaris baku hantam, di mana aparat pengamanan internal Dewan harus berjibaku memisahkan kedua kubu yang bersih tegang. Di tengah keributan yang semakin tidak terkendali itu, Purbaya tidak membiarkan momentum lepas begitu saja, ia merebut perhatian forum dengan mengibaskan segepok dokumen transaksi keuangan fiktif ke udara. Ini bukan lagi sekadar kritik politik, kawan-kawan. Ini adalah bukti otentik aliran dana korupsi miliaran rupiah yang mengalir deras ke rekening tersembunyi para petinggi partai kalian. Teriak Purbaya lantang, membuka lembaran demi lembaran fakta yang langsung disorot tajam oleh kamera media nasional yang menyiarkan acara tersebut secara langsung. Wajah Puan seketika memucat pasi, air mata kekesalan yang sempat ditahannya kini benar-benar tumpah lantaran ia menyadari bahwa pertahanan hukum yang mereka bangun selama bertahun-tahun telah runtuh dalam hitungan menit. Telepon genggam di atas meja pimpinan berdering tanpa henti, sinyal kuat bahwa Megawati dari kediamannya sedang murka besar mendapati imperium politik mereka diguncang hebat di muka publik. Ketakutan yang melanda kubu mayoritas kini bukan lagi rahasia, melainkan tontonan massal yang membuktikan rapuhnya kekuasaan di atas penderitaan rakyat. Melihat musuh politiknya mulai kehilangan keseimbangan, Deddy Mulyadi melayangkan pukulan retoris terakhir yang menghancurkan sisa-sisa argumen pembelaan dari pihak pimpinan Dewan. Rakyat di luar sana sudah menyatakan mosi tidak percaya, menggugat kalian ke Mahkamah Konstitusi, bahkan menyerukan gerakan serentak stop bayar pajak. Tandas Deddy dengan nada penuh penekanan. Pernyataan telak itu membuat seisi ruangan terdiam kaku, menyadari bahwa gelombang kemarahan rakyat tidak lagi bisa diredam hanya dengan janji manis atau ancaman undang-undang. Tekanan psikologis yang luar biasa berat membuat beberapa anggota Dewan dari fraksi pendukung pemerintah memilih walk out, meninggalkan meja sidang demi menyelamatkan karir politik mereka masing-masing dari gelombang amuk massa. Puan Maharani tertunduk lemas di kursi pimpinan, menyadari bahwa dominasi mutlak yang dipegang keluarganya selama ini telah mendapati lawan sepadan yang tidak bisa dibeli dengan kekuasaan maupun kekayaan. Babak ketiga pun ditutup dengan pemandangan runtuhnya mental para penguasa parlemen di hadapan gelombang kebenaran yang dibawa oleh kubu rakyat. Keadaan di dalam ruang sidang paripurna kian tidak terkendali manakala gelombang interupsi berubah menjadi hujan kecaman terbuka dari berbagai sudut kursi anggota dewan yang mulai membelot. Para legislator yang sebelumnya selalu satu suara di bawah komando fraksi mayoritas kini tampak saling curiga, menyadari bahwa kapal besar yang mereka tumpangi sedang sekarat dan siap tenggelam. Bisik-bisik ketakutan mengenai siapa nama berikutnya yang akan diseret oleh penyidik KPK membuat suasana semakin pengap dan penuh paranoia. Puan Maharani, yang terduduk lemas di kursi pimpinan dengan tatapan kosong, harus menyaksikan runtuhnya sisa-sisa wibawa kepemimpinannya di depan mata kepalanya sendiri. Genggaman tangannya pada naskah pidato pembelaan terlepas begitu saja, membiarkan kertas-kertas tersebut berserakan di atas meja sidang yang kini dikelilingi oleh tatapan sinis para oposisi. Air mata kekecewaan bercampur rasa malu tumpah tanpa bisa disembunyikan lagi, menghapus seluruh citra ketegasan yang selama ini dibangun oleh dinasti politik keluarganya. Di ujung sambungan telepon satelit yang tergeletak di dekatnya, suara Megawati Soekarnoputri terdengar meninggi, melontarkan instruksi penuh amarah agar putrinya segera mengambil tindakan tegas untuk membungkam para pengganggu. Namun, gertakan dan ancaman dari sang ketua umum partai dirasa sudah tidak lagi mempan menghadapi kenyataan pahit di ruang sidang yang telanjang dari rekayasa. Puan menyadari bahwa benteng kekuasaan yang dijaga selama puluhan tahun kini benar-benar telah keropos dimakan kerakusan internal mereka sendiri. Melihat situasi yang kian mendesak, Deddy Mulyadi kembali maju ke tengah ruangan,
mengangkat tinggi-tinggi salinan gugatan rakyat ke Mahkamah Konstitusi sebagai simbol perlawanan konstitusional. Dengar baik-baik, Puan. Kekuasaan absolut yang kalian banggakan itu tidak bernilai apa-apa ketika rakyat sudah bersatu menuntut pembubaran lembaga yang mengkhianati amanat mereka. Serunya dengan suara bergetar penuh penekanan yang sukses meredam gaduh seisi ruang sidang. Tidak menyia-nyiakan momentum emas tersebut, Purbaya melangkah mantap mendampingi Dedi, menegaskan bahwa gerakan rakyat di luar gedung tidak akan pernah bisa dihentikan dengan intimidasi birokrasi. Hari ini, lembaran hitam korupsi kalian terbongkar terang-terangan di hadapan publik, dan tidak ada satupun undang-undang buatan kalian yang bisa menyelamatkan para pesakitan di gedung ini. Tegas Purbaya telak, membuat para loyalis partai penguasa tertunduk malu tanpa berani mengangkat muka. Tekanan mental yang teramat berat akhirnya membuat Puan tidak sanggup lagi bertahan di kursi pimpinan, memaksa dirinya bangkit dengan langkah sempoyongan meninggalkan ruang sidang. Kepergian sang ketua DPR diiringi oleh sorakan tajam serta ketukan meja dari para anggota dewan yang menuntut pertanggungjawaban moral atas krisis nasional ini. Pemandangan mundurnya Puan menjadi simbol telak runtuhnya hegemoni politik yang selama ini berdiri kokoh di atas penderitaan rakyat kecil. Di luar gedung, deru suara ribuan massa yang semakin mendekat ke pagar utama semakin mempertegas bahwa gelombang reformasi jilid 2 sudah di ambang pintu gerbang Senayan. Aparat keamanan yang berjaga tanpa kewalahan menahan desakan demonstran yang membawa spanduk kecaman terhadap dinasti politik yang korup. Babak keempat pun ditutup dengan kepanikan luar biasa di kubu penguasa, menandakan bahwa kekuasaan mutlak mereka kini telah resmi berada di ujung tanduk kehancuran total. Kepergian Puan Maharani dari ruang sidang meninggalkan kekosongan kekuasaan yang langsung dimanfaatkan oleh ribuan demonstran untuk merangsek mendekati gerbang utama kompleks parlemen. Barikade kawat berduri dan lapis demi lapis pasukan pengamanan gabungan seolah tidak ada apa-apanya di hadapan amukan massa yang membakar ban bekas dan meneriakkan yel-yel anti korupsi. Asap hitam membumbung tinggi ke langit Jakarta, berpadu dengan sorotan lampu kamera helikopter media yang melayang rendah meliput detik-detik krisis nasional tersebut. Di dalam gedung, kubu oposisi yang dipimpin oleh Purbaya dan Dedi Mulyadi tidak mengendurkan sedikit pun tekanan politik mereka terhadap sisa-sisa anggota dewan yang masih bertahan di kursi masing-masing. Purbaya mengambil alih mimbar pimpinan sidang yang telah ditinggalkan, mengubah forum formal tersebut menjadi panggung deklarasi darurat demi merespons tuntutan publik yang sudah di luar batas kesabaran. Hari ini, di bawah atap gedung wakil rakyat yang telah ternoda ini, kita saksikan bersama bagaimana hukum rimba para oligarki akhirnya tumbang oleh kedaulatan rakyat. Seru Purbaya dengan intonasi tajam yang membakar semangat seluruh hadirin. Dedi Mulyadi segera membentangkan naskah tuntutan rakyat yang berisi 3 poin utama, penangkapan seluruh jaringan koruptor anggaran negara, mosi tidak percaya terhadap pimpinan parlemen, serta pengesahan gugatan pembubaran lembaga legislatif yang korup melalui Mahkamah Konstitusi. Tidak ada lagi ruang kompromi bagi mereka yang menghisap darah rakyat. Keputusan ada di tangan kita hari ini, apakah mau menyelamatkan negara atau ikut tenggelam bersama para pengkhianat bangsa? Teriak Dedi dengan gaya teatrikal namun penuh substansi yang sukses memantik riuh dukungan dari seisi ruangan. Di kediaman pribadinya, Megawati Soekarnoputri dikabarkan mengalami tekanan darah yang melonjak drastis setelah menyaksikan siaran langsung runtuhnya wibawa kubunya di layar televisi nasional. Para petinggi partai yang tersisa mencoba merumuskan langkah darurat untuk meredam kemarahan publik, namun setiap opsi yang diajukan selalu menemui jalan buntu akibat masifnya gelombang boikot pajak di berbagai daerah. Situasi di luar istana dan gedung DPR benar-benar berada di titik didih yang membahayakan stabilitas rezim yang berkuasa selama ini. Aparat keamanan yang bertugas di lapangan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan menghadapi desakan massa yang terus bertambah jumlahnya dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, dan masyarakat umum. Beberapa perwira tinggi kepolisian bahkan terlihat berkoordinasi secara diam-diam dengan pihak Purbaya, mengisyaratkan bahwa institusi penegak hukum mulai bersiap mengambil jarak dari lingkaran kekuasaan yang sedang sekarat. Lemahnya koordinasi di kubu pemerintah membuat pertahanan politik mereka keropos seketika tanpa perlawanan yang berarti. Di tengah situasi yang kacau balau tersebut, perwakilan massa akhirnya diizinkan masuk ke dalam area halaman Gedung Nusantara untuk mendengarkan langsung pembacaan petisi darurat rakyat.
Suasana haru dan amarah bergemuruh di halaman parlemen ketika sorak-sorayan kemenangan kecil bergema menyambut runtuhnya dominasi mutlak partai penguasa. Purbaya dan Deddy Mulyadi turun langsung menemui para demonstran, berdiri berdampingan di atas mobil komando di tengah lautan manusia yang mengibarkan bendera merah putih. Perjuangan kita baru saja dimulai, kawan-kawan. Mari kita kawal terus proses hukum ini hingga akar-akarnya tercabut bersih dari bumi pertiwi. Teriak Purbaya menutup orasinya, di hadapan massa yang menyambutnya dengan gemuruh tepuk tangan dan kepalan tangan di udara. Babak kelima pun berakhir dengan pemandangan monumental di mana kekuasaan absolut parlemen berhasil ditekuk berlutut di bawah tekanan moral rakyat yang bersatu padu menuntut keadilan sejati. Di tengah gemuruh aksi massa yang masih mengepung kawasan Senayan, Direktorat Penyidikan Khusus bergerak cepat menyusul runtuhnya mental para pimpinan dewan di ruang sidang. Tim penyidik gabungan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap mendadak mendatangi kantor pusat partai penguasa serta kediaman mewah sejumlah petinggi parlemen yang namanya tertera dalam dokumen korupsi. Lampu sorot mobil patroli membelah malam ibu kota, menandakan bahwa operasi pembersihan besar-besaran terhadap para pelaku skandal miliaran rupiah resmi dimulai tanpa kompromi. Purbaya dan Deddy Mulyadi, yang memantau langsung jalannya operasi dari posko darurat rakyat, memastikan bahwa setiap celah pelarian para koruptor telah ditutup rapat-rapat oleh aparat yang bertugas. Kehadiran mereka di lokasi penggeledahan, didampingi oleh beberapa perwakilan massa, memberikan tekanan moral yang luar biasa agar tidak ada satupun berkas barang bukti yang berani dihilangkan oleh orang-orang suruhan partai. Suasana di sekitar lokasi penggeledahan mendadak riuh oleh sorak-sorai warga yang menyaksikan puluhan koper berisi uang tunai dan dokumen rahasia diangkut paksa ke atas truk penyidik. Di tempat terpisah, Megawati Soekarnoputri yang masih berada di bawah pengawasan medis akibat lonjakan darah tinggi, harus menerima kenyataan pahit bahwa lingkaran terdekatnya satu persatu mulai berkhianat demi menyelamatkan diri sendiri. Para sekutu politik yang tadinya berdiri tegak di belakang dinasti keluarga kini memilih bungkam atau bahkan menyerahkan diri kepada KPK guna menghindari jerat hukuman yang lebih berat. Upaya terakhir untuk melakukan intervensi hukum gagal total karena Jaksa Agung dan pimpinan penegak hukum telah menyatakan sikap berdiri bersama tekanan publik yang mendesak penuntasan kasus. Puan Maharani, yang sempat menghilang usai meninggalkan ruang sidang paripurna, akhirnya muncul di layar televisi nasional didampingi oleh tim penasihat hukumnya dengan wajah tanpa senyum. Dalam konferensi pers darurat yang dipenuhi ketegangan, ia membacakan pernyataan singkat yang mengakui adanya kelalaian sistem pengawasan internal, meski secara halus berusaha mengelak dari keterlibatan langsung. Namun, publik dan kubu oposisi tidak mudah terkecoh oleh retorika penyelamatan muka tersebut, mengingat bukti aliran dana dan tanda tangannya terukir jelas dalam dokumen sah yang dibongkar Purbaya sebelumnya. Di dalam gedung parlemen yang kini dijaga ketat oleh Satuan Pengamanan Gabungan, gelombang mosi tidak percaya dari masyarakat terus berdatangan melalui surat resmi yang dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi. Para hakim konstitusi dihadapkan pada desakan sejarah untuk segera menyidangkan gugatan pembubaran lembaga legislatif yang dinilai sudah cacat moral dan mengkhianati konstitusi. Deddy Mulyadi, dalam konferensi persnya bersama para tokoh masyarakat, menegaskan bahwa langkah hukum ini adalah satu-satunya jalan steril untuk menyelamatkan masa depan demokrasi Indonesia dari cengkeraman oligarki. Hari ini kita saksikan bersama bagaimana kekuasaan yang dibangun di atas manipulasi dan uang haram runtuh berkeping-keping di hadapan hukum alam dan kedaulatan rakyat. Seru Deddy Mulyadi di hadapan puluhan awak media yang merekam setiap patah kata ketusnya. Pernyataan tersebut langsung disiarkan secara masif ke seluruh penjuru negeri, memicu perayaan spontan di berbagai daerah di mana masyarakat mulai memasang spanduk kemenangan atas tumbangnya para penguasa korup. Malam semakin larut, namun, denyut nadi perlawanan di jantung ibu kota tidak sedikit pun mengendur, menyongsong babak penentuan akhir dari drama politik terbesar dalam sejarah modern bangsa ini. Seluruh mata kini tertuju pada gedung Mahkamah Konstitusi dan ruang tahanan KPK tempat para pesakitan kelas kakap mendekam menunggu hari pengadilan yang sesungguhnya. Babak ke-6 pun ditutup dengan pemandangan optimisme baru bahwa keadilan akhirnya menemukan jalan pulihnya di tengah badai krisis yang melanda Republik. Gedung Mahkamah Konstitusi dipadati oleh ribuan pengunjuk rasa yang memadati jalan protokol di sekitarnya, menciptakan lautan manusia yang menuntut keadilan mutlak tanpa kompromi.
Di dalam ruang sidang utama yang megah, 9 hakim konstitusi duduk dengan wajah serius di balik meja kehormatan, memegang berkas setebal batu bata yang berisi gugatan historis pembubaran lembaga legislatif. Sorot mata jutaan rakyat Indonesia tertuju pada layar kaca televisi, menyaksikan detik-detik penentuan nasib perpolitikan nasional yang telah lama tercemar oleh praktik korupsi masif. Purbaya hadir di ruang sidang sebagai saksi kunci utama, didampingi oleh tim hukum rakyat yang membawa segambreng bukti digital serta salinan transaksi keuangan haram para elit. Dengan langkah tegap dan tatapan penuh percaya diri, ia menyerahkan dokumen tambahan yang merinci aliran dana hasil jarahan APBN hingga melibatkan lingkaran kekuasaan tertinggi di parlemen. Kehadirannya disambut oleh bisik-bisik ketegangan dari barisan kursi kuasa hukum pihak tergugat yang tampak kehabisan argumen hukum untuk membela klien mereka. Di sisi lain, kubu pimpinan dewan dan partai penguasa tampak tercerai-berai tanpa kehadiran Puan Maharani yang memilih absen dengan alasan kesehatan psikologis yang menurun drastis. Para pengacara bayaran yang disewa dengan honor fantastis terlihat keringat dingin, kewalahan menghadapi gelombang pasal-pasal konstitusi yang dibenturkan langsung oleh para ahli hukum tata negara yang pro-rakyat. Tidak ada lagi celah bagi para oligarki untuk berkelit dari jerat pembuktian telak yang dipaparkan secara gamblang di hadapan majelis hakim. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengetuk palu sidang 3 kali dengan suara nyaring yang memecah keheningan ruang sidang yang tegang. Dengan suara berwibawa, sang ketua majelis membacakan putusan sela yang menyatakan bahwa permohonan gugatan rakyat diterima sepenuhnya demi menyelamatkan keselamatan bernegara dari kehancuran moral. Mahkamah berketetapan hati bahwa segala bentuk pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat melalui skandal korupsi sistemik merupakan alasan konstitusional yang sah untuk menjatuhkan sanksi terberat, ucap sang hakim agung dengan nada tegas. Seketika itu juga, ruang sidang bergemuruh oleh pekikan takbir dan sorak-sorai haru dari para aktivis serta perwakilan masyarakat yang hadir langsung di lokasi. Di luar gedung, ribuan massa yang mendengar lewat pengeras suara berpelukan satu sama lain, merayakan kemenangan monumental yang menandai runtuhnya kekuasaan para pengisap darah rakyat. Spanduk-spanduk kemenangan berkibar megah di bawah langit ibu kota, mengukuhkan babak baru sejarah bangsa yang terbebas dari cengkeraman dinasti korup. Deddy Mulyadi, yang memantau pembacaan vonis tersebut dari posko perjuangan, menyampaikan pidato kemenangan singkat yang membakar semangat nasionalisme publik. Hari ini terbukti bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan di tangan para elit yang duduk bersandar di kursi empuk parlemen. Serunya di hadapan awak media. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini resmi membuka jalan bagi restrukturisasi total sistem ketatanegaraan Indonesia, menutup babak kelam kekuasaan para pengkhianat bangsa dengan hukuman setimpal. Keputusan mutlak dari Mahkamah Konstitusi langsung memicu gelombang euforia nasional yang merata dari Sabang hingga Merauke. Rakyat Indonesia turun ke jalan-jalan utama bukan lagi untuk berunjuk rasa menuntut keadilan, melainkan untuk merayakan kemenangan bersejarah atas tumbangnya tirani kekuasaan yang telah lama mencengkeram sendi-sendi kehidupan bernegara. Bendera merah printih dikibarkan dengan penuh kebanggaan di setiap sudut kota, sementara posko-posko perjuangan rakyat berubah menjadi pusat syukuran atas pulihnya kedaulatan di tangan yang benar. Di bawah pengawalan ketat Satuan Anti Korupsi, para petinggi partai penguasa dan mantan pimpinan parlemen yang terbukti terlibat dalam skandal miliaran rupiah digiring mengenakan rompi tahanan menuju sel penahanan. Puan Maharani dan lingkaran terdekatnya tak lagi mampu menghindar dari proses hukum yang berjalan cepat, menyusul runtuhnya kekebalan politik yang selama ini melindungi dinasti mereka. Megawati Soekarnoputri, dari kediamannya, hanya bisa menyaksikan melalui layar kaca bagaimana imperium politik yang dibangun puluhan tahun lamanya runtuh berkeping-keping akibat kerakusan internal yang tak terbendung. Purbaya dan Deddy Mulyadi berdiri berdampingan di atas panggung rakyat di kawasan Monas, menyambut ribuan warga yang datang memberikan apresiasi atas keberanian mereka membongkar kebusukan parlemen. Dalam pidato penutupnya, Purbaya menegaskan bahwa penangkapan para koruptor ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan titik awal pembangunan kembali moral bangsa yang bersih dari praktik-praktik kotor. Hari ini kita membersihkan rumah kita sendiri, dan ke depan, tidak ada lagi ruang bagi siapapun untuk memperjualbelikan nasib rakyat demi kepentingan golongan. Pekiknya lantang disambut gemuruh tepuk tangan.
Pemerintahan transisi darurat segera dibentuk untuk mengisi kekosongan kekuasaan legislatif, diisi oleh tokoh-tokoh berintegritas tinggi yang teruji bersih dari rekam jejak korupsi. Mahkamah Agung dan lembaga penegak hukum bergerak serentak melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh produk undang-undang yang pernah disahkan secara cacat hukum di masa lalu. Sistem pengawasan publik diperketat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil, memastikan bahwa kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat sebagaimana amanat konstitusi yang sejati. Di senja hari penutupan drama politik yang mencekam ini, suasana ibu kota tampak lebih tenang dan penuh harapan baru menyongsong fajar reformasi jilid 2. Gedung Nusantara I Senayan kini berdiri sebagai saksi bisu dari badai kemarahan rakyat yang berhasil menyucikan kembali lembaga perwakilan dari para pengkhianat negara. Purbaya, Deddy Mulyadi, dan jutaan rakyat Indonesia telah membuktikan bahwa kekuatan kebenaran dan persatuan mutlak jauh lebih kuat daripada benteng kekuasaan manapun di muka bumi. Babak akhir ini menutup kisah epik perlawanan rakyat dengan sebuah kepastian bahwa keadilan pada akhirnya akan selalu menemukan jalan pulihnya.